akan mengulas tentang film Guru-Guru Gokil. Nah, film ini disutradarai oleh Samaria Sari Simanjuntak dengan penulis skenario Rahabi Mandra dan dengan produser Dian Sastrowardoyo, Santi Harmain, Aurora Lovenson, Chandra, dan Tanya Yuson. Jadi kan film ini kan dirilis atau ditayangkan pada tanggal 17 Agustus 2020 yang durasinya itu sekitar 1 jam 41 menit. Jadi di awal film itu dimulai kan ada ditampilkan 2 orang kan, itulah si Pak Taat sama Bu Rahayu. Aku ngiranya kalau film itu awalnya mencuri kan, terus nanti lama-lama jadi tobat baru jadi guru baik-baik. Rupanya enggak, ada cerita di balik itu. Tapi menurutku kan, karena awal film itu aku malah mikir itu film horor, karena kan awalnya gelap gitu kan, tapi ternyata enggak. Terus setelah step berikutnya kan ditampilin kalau si saat ini dia jadi siswa, dia nggak pernah masuk ke kelas kan, dia nggak pernah masuk, guru-gurunya nggak pernah didengar, dia selalu di luar. Sampai akhirnya dia lulus, dia pergi merantau kan, tapi ayahnya nggak pernah mau ngasih gitu kan, selalu disendat-sendat. Ayahnya nyuruh dia itu kuliah supaya bisa jadi guru gitu kan. Baru akhirnya karena dia udah tekad kan, dia tekad yang bulat, dia keluar, dia nggak dengar kata ayahnya lagi. Pergilah dia merantau. Waktu di rantau dia pekerja keras semua, sampai nyuci piring juga dikerjainnya. Sulap-sulap. Iya, rupanya nggak gagal. Dilempari. Nah, udah gitu kan karena gagal semua udah dicoba. Uang dia pun tinggal 50.000 di dompet. Kan balik ke kamar. Iya, udah sampai di kampung, ayah dia itu nggak ngacuin dia kan. Iya. Pernah ada 2 orang tamu gitu kan. Nggak, pura-pura nggak tahu lah bapak dia kalau ada dia di situ. Tapi lama-lama diterima ayahnya juga kan di situ. Begitu besoknya dia nyari kerjaan. Nyari pekerjaan lah. Gitu. Dia tertarik gitu jadi pegawai kapal pesiar. Iya. Tapi harus ada syarat. Sebelum itu kan itu dia ada jumpa sama anak muda yang kayak anak pang. Iya, Ipang namanya. Bajunya kucel, jelek, hitam. Iya, lesu-lesu gitu. Rupanya kan si tukang cari pekerjaannya kan nggak lulus sama si Ipang gara-gara ketahuan itu kan. Angkat telepon. Iya, nggak telepon. Yang awalnya dia kayak asma, pas nggak telepon dia jadi sehat, jadi batal semua. Barulah dia minta ditawarkan untuk jadi staf di kapal pesiar. Tapi kata itunya kan Ada syarat gitu. harus ada syaratnya, kalau harus dikasih uang 50 juta karena ngurus paspornya lagi, uang kesehatan lagi, segala macam. Jadi si Taat ini tertarik untuk kerja di situ. Itulah pekerjaan yang cocok untukku, dia merenung gitu kan, kayak mana biar dapat uang 50 juta. Rupanya si bapak tadi yang ngasih pekerjaan itu ada ngasih surat dengan tulisan apa? Alamat sekolah itu Gunung Asri, SMA Gunung Asri. Jadi guru pengganti di sekolah itu. Pergilah dia besoknya ke sekolah itu kan, jumpalah sama Bu Rahayu ini tata usaha, kepala tata usaha di situ kan. Tapi Bu Rahayu ini cuek-cuek aja kan, nggak dia cuinya gara-gara si Pak Taat ini bercanda-canda terus, nggak serius gitu kan. Sedangkan si Bu Rahayu ini kan dia mau yang tipe yang serius, disiplin, yang tegas. Si Pak Taat ini pun goda-goda dia terus, makanya dia marah-marah gitu. Dia pun nolak kedatangan si Pak Taat. Cuman datang Bu Indah. Iya, datang dia main terima-terima aja, belum dicek betul atau tidaknya berkas-berkas yang dibawa siapa ini kan, si Taat ini. Baru rupanya diterima gitu sama Bu Indah. Lalu besoknya dia udah mulai kerja kan.
Ya. Terus dia ketemu sama Pak Nelson. Iya, Pak Nelson. Di situ awal Pak Nelson dia biasa dipanggil ini kan Pak Manul. Pas sebelumnya itu kan kayaknya dia ada dengar 2 siswa yang merencanakan untuk ngeprank kan biar bisa dapat duit lah dari guru itu. Jadi pas Pak Nelson ini datang, Pak Manul ini datang, 2 siswa tadi itu kan udah ngincar dia kan biar ditabrak. Jatuhkan HP-nya, ditengok, makanya udah rusak. Terus Pak Taat ini ngeliat dan Iya, tuh disamperin kan, baru dicek lagi. ada. Iya, dipanggil dihapus lah video-video tadi yang apa itu. Di situ orang itu dekat kan, jadi kenalan satu sama lain. Nah, itu ngerasa minta budi. iya. Tapi Terus Pak Taat ini memang betul-betul mau berutang. Sekalinya mau berutang baru kenal 500.000. Kan nggak mau lah Pak Manul. Jadi Pak Manul itu kasih saran, ngerekomendasiin guru-guru yang bisa diutangkan. Jadi pergilah orang itu kan berdua ke kantor, seleksi siapa aja nih guru-guru yang bisa pinjam uangnya. Pertama disorot lah Bu Nirmala. Iya, Bu Nirmala. Bu Nirmala itu awalnya kan memang kayak mikirnya dia punya banyak duit gitu kan. dibandingnya makan-makan. Iya, makan-makan. Lucu lagi. Nah, begitu rupanya gak direkomendasi sama Pak Manul ini, soalnya lagi hamil pula kan, pasti butuh biaya yang lebih besar untuk lahirannya nanti. Lagi pula ibu ini pun udah jadi suaminya, jadi gagalan ibu itu. Jadi beralihlah ke Ibu Manggar ya. Ya, Bu Manggar karena udah tua gitu kan, terus punya cucu, jadi nggak jadi berutang. Tiba-tiba masuklah ini Bu Rahayu kan, yang tata usaha tadi. Iya, Bu Rahayu kan masuk sama Pak Gagas kan. Cuman kata Pak Manul itu gak direkomendasi gara-gara gak ada yang berani sama dia, karena kan latar belakang ibu ini juga dari orang susah, orang tuanya juga udah gak ada, Biaya satu adik. iya. Itulah adiknya siapa, si Ipang kan, makanya dia Ipang. Tapi si Pak Taat itu kan nggak tahu kalau Adiknya. iya, kalau si Ipang itu adiknya Bu Rahayu. Baru Dia pinjam ke Pak Gaga. iya, karena nggak dapat dari siapapun kan, jadi dia deketin Pak Gaga. Terus dia langsung pinjam uang 500.000 kan, 500.000. Pak Gaga nggak ada uang. Cuma Cuma 50. 50. Iya. Itu pun Pak Taat ini pun peminjam duit bukan atas nama dia, tapi atas nama bapaknya kan. Dia bilang kalau atap rumahnya bocor. Terus karena iba lah Pak Gaga ini dikasih nyala, walaupun nggak ada duitnya 500 tapi dikasih limpul kan. Nah, dari gitu Pak Gaga ini pun ngasih aja. Rupanya duit yang limpul tadi itu dikasihnya untuk Ipang, utang dia ke Ipang. Ipang udah ancam-ancam dia kayak kalau kau nggak ngasih duit sama aku, iya kalau kayak mana sifat aslinya si Taat ini. Baru karena udah dikasih Pak Taat ini uang ketiga, dia pun ya nggak ada ngungkit-ngungkit lagi kan, nggak ada cari masalah lagi gitu kan. Pokoknya Pak Taat ini kayak itu, kayak caper, punya rasa suka sama Bu Rahayu kan. Jadi deket-deket Bu Rahayu, tapi Bu Rahayu ini lagi dekat sama Pak Gaga. Kebetulan pas itu ambil duit ya kalau nggak salah. Ambil duit, iya. Kan orang itu pada mau gajian. Iya, pada mau gajian di lusanya kan. Iya, Iya. Baru kan siapa ini dengar kan, dapat cerita dia kalau ayah dia kan mau pensiun. Pesangon. Iya, pesangonnya itu 100 juta. Jadi dia tergiur kan, dia mikir dia mau jadi staf kapal pesiar modalnya 50 juta. Sementara ayah dia pensiun dapat pesangon 100 juta. Jadi dia mikirnya bisa lah dia ambil 50 juta atau minjam dari ayah dia 50 juta.
sebenarnya dia punya niat mau ngambil duit itu kan, tapi dengan nggak cara yang apa sih, nggak cara yang jelek, yang bagus kan, dia minta ke ayahnya. Cuman sebelum itu ada kejadian kalau uang itu dicuri, rampok. Itu Pak Gaga sama ini kan, bu itu ibu Rahayu kan disekap kan, diikat, ditutup mulutnya, diikat ya. Itu kode pakai bel. Iya, dipencet-pencet gini kan. Jadi karena ada bel bunyi kayak gitu, Pak Rahayu lagi. Gaga itu langsung Iya, kalau ke ruangan itu lah. Soalnya ada kecolongan, itu uang yang diambil orang itu yang untuk gaji guru rupanya dicuri. Pergilah berdua Pak Gaga sama Pak Taat ini ngejar kan. Cuman pas lagi tarik-tarikan itu Pak Gaganya kena ini, kena pukul pakai kayu, pingsan, pecah kepalanya, pingsan di tempat langsung. Karena Pak Gaganya udah pingsan, terus Pak Taatnya masih sadar. Pak Taat lah yang ngejar yang berdua orang itu kan, sampai jungkir rumah, diser gini. Tapi karena 2 lawan 1 kan nggak bisa kan, jadi akhirnya yang satu yang orang itu seret-seret itu, yang kurusnya itu kan melompat ke balik tembok kan, dia jadi jalan si yang gundut dia pun melompat kan, tapi karena perbedaan waktu ngejarnya lama, jadi itu sempat kepigi, salah dia nggak dapat lah pencurinya. Jadi orang itu besoknya kan, bukan besoknya, jadi polisinya datang kan ke situ nyelidiki. Tapi si Pak Gaga ini kan sempat nengok ada tato gitu kan di situ, cuman dia nggak kepikiran sama tato itu. Siapa yang nengok? Oh, Pak Gaga ya, Pak Gaga yang gambar. Iya. Tapi Pak Taat juga nengok. Cuman kan Pak Taat nggak mikir kalau itu bisa buat jadi bukti kan. Rupanya polisi datang ke Pak Gaga minta keterangan investigasi untuk pencarian itu. Pak Gaga lah yang ngasih itunya kan. Terus sebenarnya kan polisi udah tahu kan tentang itu, cuman karena si pencuri ini punya backingan yang kuat, jadi nggak berani. Rupanya yang pencurinya itu kan yang kaya rayanya. Oh my god! Wow! Terkenal di mana-mana kan. Tapi ada itu usaha gelap dia kayaknya, makanya jadi itu. Karena polisi nggak nggak cepat geraknya untuk investigasi penangkapan pencurian itu. Guru-guru juga lagi butuh duit gitu, semuanya pada sedih dan mau ke kepala sekolah. Bu, kayak mana ini, saya mau lahiran, saya mau mengunjungi keluarga, membantu keluarga, pulang kampung. Jadi sih ibu kepala sekolahnya ini juga punya masalah pribadi kan, dia cuman nggak ngomong, dia cuman bisa bilang kan sabar aja ke guru-guru itu. Dia juga nangis. Iya, nangis sedih juga dia, tapi kan kita nggak tahu akhirnya kemana kan. Kayak gitu, karena Pak Taat ini kasihan nengok guru-guru yang lainnya kayak gitu kan. Jadi dia punya ambisi supaya bisa ngejar itunya, perampoknya. Iya, cara barang bukti dia. Enggak, itu di Pak Gaga. Dia kan ngiranya Pak Gaga ini yang mencuri ya kan. Rupanya enggak, Pak Gaga ini ngasih bukti ke polisi. Salah paham. Jadi Pak Taat ini punya rencana gitu kan mau nangkap, tapi dia nggak bisa sendiri. Jadi dia sampai dia ditangkap lah kan.
polisi, dia masuk rumah sakit, semua pengawalnya juga ditangkap sama Bu Indah juga kan, gara-gara salah satu dalang dari dibalik perampokan. Nah, singkat cerita kan semuanya ditangkap, kembali ke sekolah. Pak Pur juga udah mengadakan perpisahan untuk pensiunannya, dan si Pak Taat melanjutkan pendidikan dia ke universitas untuk mendapatkan ijazah agar dia bisa jadi guru. Jadi dia di akhir cerita dia jadi guru tetap di situ sebagai guru sejarah, dan Bu Rahayu tadi jadi kepala sekolah di sekolah itu. Dan si Pak Taat ini juga menginspirasi siswa-siswanya, guru-guru yang ada di sana. Nggak usah takut kalau jadi guru, jadi diri sendiri aja gitu. Apa yang kita lakukan itulah yang terbaik. Jadi kan kita udah bahas tentang filmnya. Nah, untuk mengenai bahasa, menurut teman-teman bahasa di film ini bagaimana? Kalau kayak saya pribadi ya, kita tahu kan kalau bahasa itu mendukung karakter. Jadi bahasa dalam film ini itu sangat mendukung karakter yang dimainkan oleh pemeran tersebut. Kayak seperti apa pemeran yang tua, Pak Pur, ya dia itu menggunakan bahasanya itu yang lebih sopan, bahasanya yang lebih tradisional, karena mereka kan sudah berpengalaman. Sedangkan kayak yang lebih muda, guru-guru yang lebih muda, itu menggunakan bahasa yang lebih modern sesuai dengan generasi mereka. Kadang penggunaan bahasa itu juga dilihat dari lingkungannya kan, karena mungkin karena di kampung, jadi orang-orang kampung itu menggunakan bahasa Indonesia yang lebih baku gitu, karena nggak bercampur dengan bahasa-bahasa modern. Sama tadi kalau misalnya dia gurunya muda, kan itu dia masih baru kan, jadi dia menyesuaikan dengan siswanya. Karena kalau kadang kita gunain bahasa yang terlalu baku untuk menjelaskan, siswa tersebut, si murid-murid tersebut kan kadang nggak bisa memahami apa yang kita bilang. Jadi kita harus gunain bahasa yang sama seperti yang biasa mereka lakukan. Walaupun di film ini lebih banyakan cerita tentang komedi ya, tadi kan kita ketawa-ketawa juga kan, tapi film ini juga mengandung pesan moral yang penting atau pengingat untuk kita. Nah, salah satunya itu menambah atau meningkatkan rasa empati kita terhadap orang, terutama yang di sekitar kita. Orang yang kesusahan kita tolong gitu. Orang yang senang kita ikut merasa senang gitu. Terus kita juga mengingatkan akan kewajiban kita. Kalau kita punya pekerjaan sebagai seorang guru, sibuk-sibuk apapun kita, kalau kita punya kewajiban tersebut kita harus laksanakan. Terus dalam menyelesaikan masalah, nggak boleh gegabah dalam mengambil tindakan. Contohnya kan banyak di film itu kan. Juga kita diajarkan saling menguatkan dan tidak egois. Iya, betul. Lagi. Pokoknya film ini cocok lah untuk ditonton oleh kalangan masyarakat karena mengandung pesan moral yang amat penting dengan kehidupan sehari-hari kita kan. Iya, apalagi kita kan calon guru ya kan. Jadi kita harus sering-sering nonton yang bisa menginspirasi kita seperti itu. Nah, jadi podcast hari ini sudah selesai. Jadi kami pamit undur diri. Sekian dari kami. Terima kasih. Nanti diedit lagi. Sudah kami dari ini. Terekam lagi. Nggak tahu lagi aku harus kalau terekam lagi. Oh, terekam.